A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pembahasan yang kena ikut ini tentang mengenai tujuan daripada program ini, adab-adab yang berkaitan dengan orang yang undang. Adapun malamnya yaitu adab-adab yang berkaitan dengan gedanya tukang jak. Artinya bagi yang memperkenan panggilannya itu 5 adab. Jadi gedanya yang jak bak khanduri, gedanya yang jak bak undangan, nyona 5 adab. Dah 5 adab yang dipegang oleh ulama. Yang pertama, bahwa jangan dibedakan dengan memperkenankan itu antara panggilannya orang kaya dan orang fakir. Jadi adab bagi gedanyo yang terima undangan. Jadi beda-bedakan terhadap orang yang undangnya kaya atau miskin. Jadi kadang-kadang idanya bila orang yang undangnya gathir, orang yang undangnya mungkin kadang fakir, agak bohong daripada jak. Agak hibur daripada jak pekan karena yang undangnya orang gathir. Orang gathir kai gonyan ya berlaku rogu karena memang orang gathir. Ada kanduri sederhana. Ya, jadi terhadap gedanyo yang tak terima undangan, jadi hukumnya adapun hanagat bagi gedanyo tak beda-bedakan. Menyembah orang kaya awai tanyo terus, menyembah orang gathir menghibur saja. Nyan hanjut. Adapun adab yang pertama beda-bedakan antara orang kandurinya bu kaya bu gathir jak legedanyo sama. Nyan yang pertama. Kadang punya orang gathir kang ngembulukan nya dungku untuk malam ataupun tepoh put nelangkah baklun tiat pu kanduri anak puana bacut trem kahana mukhauri ke arwah. Ada tolong jak nungku ogen insyaallah. Dah jak di danyo banta kelengenan bulukat na sabuh cupi. Hai memang orang pukun orang hana rezeki dah pegang orang hana peng orang gatin kelegenya pega junya bulukat sabuh cupi apa minangka getup ya tehnya bulukat. Nah, gepodok oleh marbe nanti on ya teh apamnya ku apa mungkin tumpau ya teh tumpau. Yang ke karena legenya bentuk khanduri kahibo teh adapun menghibran teh. Nyan sebut doji hanju.
kibansit buh kaya buh gatian buh mangat buh hana yang ada nama urang hei untuk jak bak sabah rumah, maka hukum jih tetap legedanyo sama. Dan bahkan faedah je nepegah dalam sabah riwayat ketika Nabi nejak bak rumah urang gatian, bak rumah urang gasian, le urang gasiannya senang luar biasa. Ai selahnya kan Nabi tukang jak. Ada surah gedanya masa urang-urang yang wibawa. Dan hana terjala teh gaya jak ba urang gatian. Obong kadang kadiri medika kadang hang depan mengiang pi. Ka terus urang yang istimewa. Terus kadang abu mudi abu pokoknya urang-urang yang alim ataupun urang-urang yang pangkat, urang-urang yang wibawa. Khusus ke payuh ba gedanya. Terkeja heran tu tanya urang gatian. Begitulah Nabi, sikapnya Nabi nejak menjame ba rumah urang gasian. Maka ketika Nabi nawa daripada menjamiannya nekel Nabi ba pormo ente hotelun gisa hotelun wa daripada rumah kata tak perhatikan ketika lun wa. Maka ketika Nabi nawa netebit daripada rumah urang gasiannya nekalanlah le urang gasin dilikut Nabi nyan kala dilikut Nabi nyan pukun ulu artinya binatang-binatang yang berbisa diikut ketika Nabi netebit daripada rumah tempat nama jamiannya. Kemudian oleh salah siron ada yang pakar lagi yang kejadian dan pegah le Nabi, begitulah tamsilanji ketika siro jami gejak bak sabuh rumah dan lepo rumahnya pun gepu jami lagi biasa gebi ia pupu yang nak mudah, maka tamsilanji ubena bala ubena penyakit akan itubiat akan gadah dengan sebab itubiatnya jami bunuh. Ketika itubiat jami ubena bala penyakit pukul segala sesuatu yang nabak robohnya itu biat mandum sebagaimana itu biat bunuh ubena binatang-binatang yang buas. Maka begitulah faedah yang cukup raya, faedah yang luar biasa bila jame getim jak bak gedanyo dan di pormoh pun meri merasa mangat hade dan gebi pupu yang nak mudah untuk pemelia jame. Itulah seluruh bala seluruh penyakit akan itu biat dengan tubiatnya jami. Nyan yang pertama. Maka sosok yang undang legetanya tetap dajak tanpa terbedakan antara kaya dan miskin. Nyan yang pertama. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, setengah daripada orang yang mutakabbur itu yaitu seseorang yang memperkenankan panggilan orang kaya dan menolakkan panggilan orang fakir, dan yang demikian itu ditegahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagian daripada orang takabur pegah Nabi itulah orang yang temjak menye yang undangnya orang kaya dan getulak bila yang undangnya orang gatian. Yang bahagian daripada sifat takabur yang hana layak itu abak gedanya manusia. Merasa raya, merasa mulia, merasa raya pangkat, yang adalah sifat daripada takabur. Dan bahagian daripada takabur bila tak terima undangan urung kaya dan mehi agak bodoh bila yang undangnya urung gatirnya gekun takabur. Faiza alima mad'u annahu la minnata alaihi
fala yanbaghi ayyuraddad da'i. Apabila mengetahui oleh orang yang dipanggil itu bahwasanya tiada baginya itu harta, maka tiada seyogyanya menolakkan akan orang yang memanggil akan dia itu. Jadi bila tak tepu bahawa orang yang undangnya yakin tu memang hana harta, yakin tu bahawa orang yang undang katanya si orang gatian yang lebih layak lam untuk baik tertulak. Bila tak tepu yang undangnya secara umum benar hana tepu kanya pu kaya pu gatian yang adab bagi dia tetap ja hana tuah kalan lenya puna mangat menu tu puana mangat hana tuah kalan ni. Yang kedua, bila kata yakin bahawa yang undangnya si urang gadian nyan lebih-lebih lam layak untuk baik tatula, makna ji pu berdeja. Bila kata tu punya urang gadian nya lebih dianjurkan dalam agama untuk taja nyamban dalam agama. Bukan baik sampai merasa rendah orang gatian. Le agama, le Nabi nak anjurkan menyebab orang gatiannya si berlebih tak peduli, berlebih tak jak ketimbang bak rumah-rumah orang yang lainnya, bahagian daripada adab. Dan kata Abu Turab Nakhshi An-Nakhshi arada ala ta'amin famtana'tu minhu fabtalaitu bil ju'i arba'ata asyara yauman fa'amiltu annahu uqubatuhu. Didatangkan atasku akan makanan, maka aku tegahkan diriku daripada makanan itu, maka diberi bala akan aku dengan lapar 14 hari. Maka aku ketahui bahwasanya itulah siksanya. Jadi baik tekedi ke undang tanya buno bak rumah urang gatian dan makanan ji mungkin agak kurang selera, kagak hidang pukul gedanyo tapi tak tegah hendak dibaju menegah diriku daripada makannya hendak baju. Padahal orang gatian mono kagak ada gulah bobo yang mudah goreng bobo itu kau yang mana bobo yang mudah lah gepuduk enam bobo meriah bobo tetu ina gala ke gala ke pejeruk. Hai tanya orang gatian bantakala nyewa kanduri. Jadi kakak hana ada baju. Maka bawa tanya salah sira ulama nyempat na pegah. Ketika netulak, ketika hana pajuh makanan yang kana hidangnya, maka Allah nabi bala putra bala bil jua ne pedua selama 14 uro arba'ata asyara 14 hari. Muda tu 14 Wak muno netulak makanan muno yang mungkin kurang selera, handa baju bak tanggap ye menteri makanan dari urang gatian megebi tu dak oleh Allah. 12 orang. Ketika kada 12 orang hana terpunau ho yang kejap pak guna JP dan maka ne yakinlah le ulama tersebut bahwanya adalah siksa. Nyo adalah bala. Nyo bukan gepe ingat oleh Allah bekna sifatnya bak gedanyo. Okah hae itu mesir ya tak pajuh bebi hae. Bekna kata-kata tulak. Menyena kata-kata nyo makan hae itu. Kibasi bila ka bambu hae de kadang mesir lagi boh cawi yang kita nyo jadi pajuh boh cawi yang mesir ka. Hai kaku bek tampe na kata-kata yang jid ke menyinggung perasaan orang yang pegatnya. Paling-paling menan menteng. Tapi bila memang muno tatulak cit hanta peju, maka boleh jadi akan nabi yang 4 bala
nepedek han nabi makanan oleh Allah selama 14 ya 14 orang gerak-gerak menteri tu mulai orang mantang berah menyahana kenang iya menteri punya makanan lebih tapi punya iya leuro hana kenang ia pukul hana jib ili manusia secara adat secara medis kun doktor menti punya makanan golong lebih sama dengan lebih berat perle iya ngan manganan kapaduka hanya yang kedua komentar yang pertama jino yang kedua adab yang kedua jadi yang pertama buno ketika ka diundang be tapu beda antara yang undangnya bukaya bu ganti tabat le ulama sampai terus kenan begah pakai kanan tepu bahwa dada katanya sifat manusia pasti bila yang undangnya urang kaya nya idanya meri semangat bak daja tapi bila yang undangnya urang gadhian nya garu-garu le nya hanjut begah le ulama adab yang kedua bahwa menegahkan ia akan dirinya itu daripada memperkenankan akan panggilan itu sebab jauh rumah orang yang memanggil akan dia itu karena sabda Nabi lau da'iyas ila kira'il bil ghamim la ajibtu yang kedua be dengan sebab gara-gara ju'uh rumah le gedanyo tak tegah handa temja sampai terus kenal bila tekedi na kerabat yang kanduri Medan na kerabat gedanyo yang perlege inginkan betul gedanyo bak acara goyen nyen adab ji le gedanyo orang yang kena undang be tertular nyokan yang kena pegahino yang berkaitan dengan adab bagi gedanyo masalah haid daja kadang takin kadang masalah hanape yang terdekan kala incerita yang kena pegah buno adab yang pertama bagi gedanyo dikala ka diundang be tak bedakan antara yang undangnya bukaya bu gantiin adab yang kedua bila na urung undangnya nyo bagi gedanyo be tadulah nan pegah masalah hante ka sakit perut ka capi ka kena tadeu kadang tu ba yang kala cerita hana pukun capi angka hana peng hayang bang ka hana peng ka hana udi aki kemudian adab yang ketiga bahwa jangan ia menegahkan akan dirinya daripada memperkenankan panggilan itu sebab ia puasa tetapi hendaklah ia hadir kepada jamu itu jika berbukanya itu menyukakan akan orang memanggil itu. Yang baru lagi. Adab yang kelih be tak tegah legitanyo sehingga handaja bak tempat undangannya dengan sebab puasa. Pakon handaja bak dongku ku puasa. Rupaji puasanya hanya kesebab untuk tak tegah untuk ke bek tajak bak tempat urung undang
bila nah bila dengan wab tatim buka puasanya jid kesenang urang kanduri. Tapi bila le urang mukandurinya boh tak buka, boh hana dah buka, taban perasaan nya lebih get tetap dah puasa. Artinya mana? Masa yang kandurinya urang sit cukup gaharap ka trip gedanya budruh bagoyan. Cukup trip ka gaharap bahawa gedanya budruh. Kebetulan gedengar gah gedanya katajak wajih contoh. Bantro kena wajih kebetulan dia dengar ada puasa. Padahal lepo rumah cukup trip kagak harap betruh gedanya pada tempat kau yang kena cok berkat dan sebagainya. Maka dikala tanya tengah dah puasa, bila dengan sebab tatim buka dan tak pajuh kanduri sahabat nganggoknya ninan, jid kesenang hati goyan, makanya lebih god buka. Bila puasanya puasa sunnah dan malah lebih puasa lebih dah buka puasa ketimbang dah lanjut puasa. Lebih pahala dah buka ketimbang dah lanjutkan puasa. Demi untuk tak senang hati orang yang geharapkan gedanya terus bak tempat kanduri goyan. Yang baru bunyi. Yang benar? Hanya puasa sunat. Jadi jika berbukanya itu menyukakan akan orang yang memanggil itu, maka sunan ia berbuka daripada puasanya itu. Jika puasanya itu sunan, dan hendaklah ia berniat di dalam berbukanya akan menyukakan hati saudaranya itu yang muslim dan memanggil akan dia itu karena menyukakan akan hati saudaranya yang muslim itu terlebih afdal daripada puasa. Ya negara. Tapi senang hati kerabatnya lebih afdal pada pandangan Allah, lebih good ketimbang tak puasa. Menyata puasa mapatok gedrawat. Menyata senang hati kerabat lebih pahalanya ketimbang puasa. Oleh karenanya bila tengah tak puasa dan leurung yang undang gedanya sangat geharapkan bertaduk sapat nganggoknya tak baju kanduri, makanya lebih good tak buka puasanya. Bila puasanya puasa sunan, dan juga lepo rumah sangat geharapkan dan cukup senang ke bila tatim pajuh bu tapat ngan gonya yang lebih good buka. Pakan lebih raya pahala buka ketimbang pahala lanjut puasa. Faham ni? Dan yang paling penting negariskan puasa KO. Puasa sunat. Namanya puasa yang berkaitan dengan berleh, lanjut puasa Ramadan tunai, puasa Ramadan qada, puasa nazar kaui, sumpah dan tematuk yang lain bilanya berkaitan dengan kewajiban nya hanja walaupun tu je mi. Tapi nya puasa sunat pahitanya merempok ngon tu. Pada jajak merempok ngon tu dibiriun. Oh, mangga tak trip ka merempoknya pah dah tak bah dak ajik upi. Kapan ora aku puasa. Puasa dah. Kada trip kada preh-preh ron hana merempok pan leweknya. Bangka merempok ka puasa kena jak aju. Yang kibai tanya? Buka. Nya baru tapi dah pegasi le. Nya baru gua buka. Baik sampai cuma iya pukul. Baru gua buka. Bumuhi buka puasa. Benda ka madang ikupi anda kan. Bumuhi ju buka puasa. Benar tadi tikrek tadi ni mau ribe. Mana puduk tadi nak tak bawa cupi leh belak krek ni kira aju puduk. Yang golom iya.
Mampu goreng kempah untuk berkumpung perut. Jadi menan dalam agama lebih diutamakan untuk bersenang hati orang Muslim ketimbang tak lanjutkan ibadah yang berkaitan dengan pribadi katanya. Puasanya pribadi. Bersenang hati orang Muslim yang lebih raya pada pandangan Allah. Maka ji orang yang putus hubungan silaturahmi beraya ada syarat. Sampai dia buka puasa untuk dia bersenang orang Islam yang lain. Sampai puasanya yang menyangkut tanya dengan Allah, dia buka. Artinya puasanya kan ke Allah. Hubungan tanya dengan Allah. Ni pegang Allah hana perle hubungan ke lun. Tak pegang hubungan dengan manusia. Yang banmi. Sama dengan tang putus-putus dengan tetangga. Tak mendendam-dendam dengan tetangga, bahkan tak sakit hati walaupun kerabat orang-orang yang lain, maka lebih raya dahsyat pada pandangan Allah. Yang banmi. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, min afdalil hasanati akramul jalasai bil iftar wa iftarul ibadati bi ahdil niyah wa hasnul khalqi fasawabuhu fawqa sawabi saumi. Nebegah li Sayyidina Abdullah bin Abbas. Artinya setengah daripada yang terlebih afdal kebajikan itu memuliakan akan orang yang duduk sertanya dengan berbuka puasa. Maka berbuka puasa itu jadi ibadah dengan niat itu, dan yaitu perangai yang baik pada pahalanya itu di atas pahala puasa. Yang negara nyohor paji hukum nang pegah. Pahala buka bono di atas ke pahala buka untuk bersenang hati orang lain di atas pahala puasa. Nampak apa? Nyoka lebih mantap lah, lebih yakin lah. Apa je yang mamunan. Jadi dengan niat baik-baik salah, niat buno semata-mata untuk bersenang hati orang Muslim, hati orang yang pakat kedanya. Jadi niat tu kan nak pegah pun obat ji hira ku puasa supaya nak itu puona lagai puasa. Kan yang tujuan tanyota bukannya semata-mata nak senang ji, namuna nak senang ji hai menyekai je kopi teroi kan kaham rasa padahal ngan gedanya cukup trip kan pitha. Pah merempok ibanda Aceh umpamanya cukup pukul cerita berkam kata kebom-kebom hana ada mai pegah. Kan orang yang merempok tiga ke cukup panjang ka cerita kata tom-tom jemu nuraji dan pleh mandum dan ruah mandum ina. Maka mungkin ada pegah-pegah haba matang mucani thaboh hana iku ada. Makanya buka lebih gad dan pahala ji di atas daripada pahala puasa. Kemudian adab yang keempat, bahwa jangan ia memperkenankan akan panggilannya itu jika ada makanan itu daripada harta haram atau daripada harta syubhat, atau ada tempat menjamu atau hamparannya itu daripada harta yang haram. Yang keempat, baik tak perkenankan bila tukang heuinyan disediakan makanan yang haram. Yang berdegah ketika diundang dan yakin tu bahwa makanan yang dihidangnya makanan daripada haram. Yang hanya je bila tak yakin, tapi bila na sira urang igonya main judi nah contoh kepula tawe pe joko luah nyan gedanya hotel diundang je secara hukum fikih je pakan tahusnuzon
Ketap prasangka baik kepada orang lain nya menyebabkan duri ke arwah, menyebabkan duri gure-gure nya mungkin ngampai buntu. Mungkin memang urang bro gitu. Temannya abunya heuy, abuji heuy ka mungkin dari buntu. Jadi ta prasangka god maka jeja. Bila na dua boh jenis harta bawayan. Tapi bila tak yakin si tok dak sagonya yang jika hanya aja. Kalau harta yang dikawin jadi berdasarkan harta hari ini juga. Nya jika tabohnya, nya jika taboh harga enggak. Nyom tadi nak pegah yakin tu bahwa dak sago haluana, dak sago harum punam selagi pegawai. Jadi bila tak yakin lagi nyan makanan yang pedu katanya benda dari yang haram, maka nyan jut tak tegah jut beja. Atau tempat menjamu, tempat atau ada tempat menjamu. Tempat menjamu. Oh, tempat preh jame. Tempat preh jame menyabuno makanan. Makanan yang haram. Atau kon makanan harum, makanan halu. Biak blo si kameng gede upan ton deh dekalan muno agonya enggak ke muka. Biak blo kameng berarti makanan kahalu. Tempat je harum. Hai tempat je mata ke berdua bak tanah gerampok je mun. Bak tanahnya tanah hasil rampok. Rampok ataupun masa rampasan. Eno adeng. Tiga je oblangonya sam lagi betul. Tiga je oblangonya kana pamaji mu ilhe mete bagi Israel harga bekenya kepada dan temayang ini. Dan yang kenya tempatnya bukan kepenan tempat haram. Walaupun bono makanan halal karena tempat ipeduanya tempat haram juga hanya aja. Yang kedua atau hamparannya itu daripada harta yang haram. Hamparan tiga makanan halal, dano halal, tiga ke haram. Yang negala punya ulama pukul tasawufnya cukup hati-hati. Kan cukup hati-hati ke pegah empat. Kan sekedar makanan mentang takalan berhalal. Tempat itu dua je nah halal. Oh tempat je ka halu. Hotel yang tika ke kedainya tikanya puat try cuai belatah. Tua kalau si. Maka ji empat je lah ke bukan. Atau hamparannya itu daripada harta yang haram. Haji ji. Nyapu tika kakak leung sama hi tika ibale lagu. Apa teh on tika tabai balik. Cok dia. Jadinya hukum jamno juga ditegakkan hang bijak. Jadi tempat rukunan atau daripada harta yang syubhat. Yang syubhat hana depu. Pukuhnya ada halal, pukuh ada haram. Menyara ulama tasawuf ya kan hanya aja. Ada nama ragu tu nya puat haram, puat halal. Sama dengan hana yakin tu ke halal. Hanya aja. Punya hukum fikih asal yakin ke haram. Lain-lain cara jaga. Punya ulama yang berkaitan dengan hati yang ya kepada Allah, syubhat mentang ke hang tuang le orangnya. Artinya hana ketepuannya puke halal, puke haram. Hana yakin ke halalnya juga ditegahkan. Maknanya be tahdirkan bak tempatnya. Dan demikian lagi jangan diperkenankan panggilannya itu jika ada pada tempat itu sesuatu yang mungkar, seperti ada padanya hamparan daripada sutra, atau ada padanya bacaan bejana emas atau perak. Nyampian aja bantaja adanya buat tempatnya sesuatu yang mungkar pukul kuda lumping
bandaja kenan ngop seorang rupiah itanya. Mampir dulu pak kadu adanya inan ika adanya pentah beria. Dia ada pentahnya yang ke anak lemah tu. Ya, ya ada pentah. Ka gertang-gerting nya adanya kibat. Hanya je. Sesuatu yang mungkar, maka bila na sesuatu yang mungkar iaitu dua bak tempat acaranya juga gedanya hang gebi hadir beja banda kerling babah pintu kadengah higu joget-joget ina yang ke dah minta ulah lain dia padahal cukup dua tu ada dua pun Dia ya tapi tak menyaka berat dua tu alah ada tak gua mintih dah tapi memanglah agama mah gebi karena dikala tajak syid bak tempat yang mungkarnya bak tempat yang memang hanagat artinya lagi kita dukung saban lagi hangge bijak bak rumah urung pathai hangge bijak bak rumah pokok yang disediakan makanan-makanan yang haram bila tajak tambah dengan dia mendukung kegiatan goyang igoyan metuji ketemayang dan tapuhana bro akai tu gundang tu sebetulnya menyelal imo tasawufnya juga ketika kata hadirkan bak tempatnya artinya hidanya walaupun hana ikut berarti tang-tangkannya bukunya maka datang begitu pula ketika nak bak tempatnya buat yang mungkar bila tajak si dia kenan tambah dengan muhi mendukung tangan poile pakai pukul jilbab bila becut baje daster trip tu kagak ada daster kena baje lain makanya buat yang mungkar nyohang bijak atau padanya bajana emas atau perak dihidangkan ke gedanya pingan darimu atau pingan dari perak ejut katanya dapat jobu dari pinganmu dia urung gatian ngerengkan ke jobu makanya hanya kibansit menyamu tempat roy bak jarau tempat roy bak daku ada pun mu tanya kaya ada pakai bagi harum kan dapat rawa baik dipikir dia Allah hanya mau peng ro kudung puad ro ku kuno pakai baba hidung ro iko kan bajaro badaku nyam baidung nah baidung dia pokoknya walaupun adanya halu bila ada pakai kan bak adat pakai maka aja harum bangka harum mono tekedi namu yang tak pakai dia di luar batasan yang wajar kena zakat umpama aja biasa aja tak pakai gelang padu standar orang pakai gelang umpama aja menansi kalau tak kuat padu standar pakai diatur daripada kadarnya nya hana hitung li obah hana hitung maka kena zakat berhitung ke zakat sebab punya harta perhiasan yang pakai daripada diri roi hana kena zakat sebab inti je mu kena zakat kan kena zakat mu tapi bila yang pakai bak anggota badan dan mantang atuh batasan wajar hana hitung hana kira rayan tapi bila kai pakai di atuh batasan wajar kai kira apalagi bunuh pinganmu pingan perak yang mandung hitung kepada zakat sehingga wajib untuk berzakat 2,5%. Atau ada padanya rupa hayawan atau rumahnya di atas jidar atau ada pada tempat itu alat permainan yang diharamkan seperti surune atau tambur atau rubabnya purbana atau lainnya daripada segala yang diharamkan oleh syarak ya. Jadi menasih hangga bijak legedanya bak tempat ataupun bak rumah yang na rupa hayawan
rupa hayawan patung buku bonekanya, patung yang mehi kami, patung yang mehi kubu. Temamanya secara bukan fiqah nasi kepegah je tajuk benda-benda yang mirip hayawannya menyebab namiat yang golong terus bukan umum baliau sekedar untuk permainan lah dipegah kelale ji je tablo je boneka baby raya yang je ikat yang je diuam yang je umpama ji menya kurinang yang segolom terus batasan balik nyoji. Jadi jangan maksud kaino pada rupa hayawan yang kelebihan rupa hayawan, pokoknya segala bentuk yang mehi hayawan. Maka untuk tahdirkan bak rumahnya gedham hang bijak. Tanpa anggapnya adalah patung. Dan segala sesuatu yang berbentuk hayawan tekedi tabuh nyawang ji hudip, makanya harum dak akai tuntut nyawang tengah huru kiamat kepulah. Makanya yang kita gambar pemandangan. Tanya orang haya melukis. Orang haya melukis, putra tak lukis. Yang ke mata uro pergunungan, ia tengah hilinan. Kayak mana? Hanya nangkung-kung. Tapi punya gambar yang berbentuk hayawan, mana hayawannya kita mengenang kameng, lemur, kebua, kebiri. Apalagi urang. Lebih-lebih lah. Tagaba aja urang utuh laju. Naki, na mata, na gelinyung, na hidung, mandum na. Tegedi terpeduk nyawang udip. Tegedi betul nyawang. Nyan ke yang hukum jihad? Haram. Tagaba lagi nyan haram, hukum gambar pun haram, terpeduk rumah pun ada patung-patung lain juga haram. Maka dalam ilmu tasawuf hang bijak ba rumah yang na benda-bendanya. Yang kemudian contoh empat permainan yang lain lagi serune. Teman serune pukul serune kali yang hiup le urung menyanyi ataupun kon katente menyanyi no keberah maksud serunenyo yang ke yang model yup-yupnya. Jenis ji ya terserahlah pukul yang model jenis, tapi yang nama ji serune ino nyempat disebutkan haram. Atau tambur. Tambur kan tambu. Tapi kan rumah dalam kota setiap pesta ada band. Nah di penduduknya yang kibar. Kalau ulu wiraya terbagi dia. Ni penduduk bukan joget-joget yang. Jangan di pada itu. Tantang yang anaknya enggak yang di kota. Hanya dia kan urang di dre. Dana yang namga we wajib juga. Makanya meno kah? Mesti lagi nyempat. Sesuatu yang dapat mendatangkan mungkar. Dia meno tajak bahasa buat tempat naik pudut keyboard contoh. Secara umum memang keyboardnya membawaki kepada maksiat. Makanya tetap hana jalan lain pastinya haram bila membawaki kepada maksiat. Sebaliknya bila nasyid ipegaina ala alat musik, tapi alat musiknya mengandung untuk menaik jid ke semangat gedanya dalam syiar Islam, contoh nasyid. Nyok kali pembahasan ini nyok kita mau dalam fikih. Tabat agak berah meno ilmu tasawuf segala sesuatu yang berkaitan kepada maksiat, buh buh daya, buh halu, yang hang gedem, tetapnya hang getung anjir. Menyalih fikih lain cara pandang. Bila memang jid ke mengandung dosa dengan sebab keyboard guna, jelasnya haram. Tapi bila memang nak alat-alat musik yang memang jid ke membangkitkan gairah semangat tanya dalam selawan masa dalam nasyid masa kah, makanya hana hukum haram. Bankah hana hukum haram, maka tahdirkan bak tempatnya juga hana haram. Contoh masa 4 serune haram.
Serune kan alat musik. Haram secara mutlak dalam ilmu tasawuf. Adapun bila dalam kajian fikih nah gepegah bila serunenya gesamakan lege makanan. Makanan yang tapajuh bu makanan untuk tanah merampok, maka hukum pajuh bu haram. Tajib ia untuk naik dan sungkit celeng ke masjid, hukum je ia haram. Tapi bila tajib ianya untuk naik dan semayang, tapajuh bunya naik dan minta rezeki, maka hukum pajuh bu halal. Menansyid serunenya, menyeserunenya tak pakai untuk menggoda ataupun untuk maksiat, untuk nak timah mungkar, maka hukum pakai juga haram. Namun bila serune gitar dan tek metok yang lainnya, rebana, tambur nyempakkah untuk bang masa contoh. Yang ke makanya yang dah pegah benar, bila jelas-jelasnya jin ke mengandung maksiat, maka dah tak haram. Bila terkedi musik-musik yang mengandung kepada syiar, makanya secara sebahagian ulama mengatakan hana haram. Makanya terserah katanya cara memandang pada sesuatu. Lagi tambu kan, tambu dipakai aja untuk azan. Di kota mana keyboard, Kahar jalan. Jadi gimana? Keyboard takun tanya keyboard sebetulnya keyboard cuma alat je tabah keyboard kata degan-degannya enggak. Teman menyatakan keyboard le kedanya orang biasa, berarti keyboard dumpu kana ina. Keyboard ada tabah panggung raya keyboard. Padahal keyboard ke alat menteri. Alat menteri yang degan-degan ten tempu. Pianonya no kakon sit. Keyboard. Pokoknya benar lah. Bila jelasnya dia kemungkar haram. Bila memang kon hana. Untuk yang kelima, bahawa bek takasatkan dengan dajaknya untuk jangan dikasatkan untuk menyampaikan syahwat nafsunya daripada bersedap-sedap dan berlazat-lazat. Jadi yang kelima, bek takasat ketika ihul di kanduri untuk ihulnya kapah dah. Bahidih dah ketiga dah baru moji. Yang pasti naudung nanti kameng nanti tik yang kinan tu terpeduk buat dia. Timbal. Rupanya hanya. Jadi taniat untuk tak hadir bak tempat undangan kandurinya untuk tanah pelezat-lezat tanah putiga bambu enten depajuh bugol muradha bak kali. Rupanya hanya. Oi bilang sama. No kapak. Kapak dah. Kanya jelas apa? Jangan mengkasat dengan memperkenankan itu akan menyampaikan syahwat nafsunya daripada bersedap-sedap, berlezat-lezat. Mampu lain kanya enggak? Berlezat-lezat dan tamah berbina dan tampuh mendu. Tetapi hendaklah mengkasatkan yang demikian itu akan mengikut dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi yang yukasat lagi dia dah hadir pada pak kandurinya cuma untuk tak tunduk perintah nabinya benar tujuan. Jadi udah dunia kauri nyo ku tunduk perintah nabi. Walaupun tak buga habis berapa pingan. Dia hai ni dia memang lemah dah dia ilmu. Hana mubedhoi po pi dengan ilmu para ulama-ulama. Ulama memang cukup gelih-gelih hati. Ya. Ini cik ule tu cik lama kanan itu nyo. Ule tu ke bah sedekah nganya negerinya. Memang lemah dia jiwa tu. Tapi ulama-ulama yang soleh hana
Hanai ko yang hendak perle ke kandurinya bu ngok bu mengat hanai dia makanya kita nyo haid tingkat-tingkatnya. Paling-paling muno mentang atas beda cua dah gok dia. Awak dia dihidangkan dalam cupinya, ubi ka dihidangnya mentang dah baju beda tempe dapat holam heb belum. Beda tingkatnya. Paling-palingnya dia jaga. Tingkatnya dia jaga. Tapi memang naik nanti manok nanti ti na udang. Nya ada je tambal heboh dalam pinggang dia nyo. Nya pasti naik dia. Makanya hai ini. Tapi mudah-mudahan walaupun haid dah coba-cobalah biar tampil dah mencua dah dragop kah. Yang kelingian. Jadi mudah-mudahan lagi kan pegah 4 li. Yang ke nyampi tabo gawat sih. Kada petapa kedanyo kah habis. Mudah-mudahan apa yang kata kenyan manfaat bagi kedanyo untuk diamalkan di alam dunia. Tegedi mungkin kadang yang salah keliru atau kadang mufhum kedanyo ke negara pegah di ulama nyempat roh dari turah lain kadang. Maka mudah-mudahan dalam celah-celah yang danyo kenyan kiranya nepu maaf juga dan mohon maaf daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga menabi pengampunan kepada kedanyo dan kemudian tanya muslawud pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.